The chilling murders in Mithari, less than 30 kilometers from the capital, had left the country in shock. While body after body was found in Maninder Pandey's home, his domestic help Poli had disturbingly confessed to having sex with dead victims and eating their body parts. While larger questions are being raised on the over 17-year-long investigation, the main accused Kohli won't walk out of jail right now. A curative order on his death penalty is still pending in the Supreme Court. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini kita akan membahas kasus yang sangat-sangat mengerikan yang terjadi di desa Nithari yang terletak di kota Noida, India, di mana kasus ini melibatkan tindakan kejahatan keji seperti pelecehan, pembunuhan, kanibalisme, dan percobaan nekrofilia, yaitu jenis penyimpangan yang membuat pengidapnya melakukan hubungan intim dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, dan kasus ini menjadi berita utama di media, bahkan sangat mengejutkan bagi masyarakat sekitar, apalagi saat mereka tahu kalau kejahatan ini sangat brutal dan jarang terjadi. Pada tanggal 7 Mei tahun 2006, Payal yang berusia 22 tahun menerima panggilan telepon dari Surinder Kohli, di mana Kohli memintanya untuk segera datang menemuinya di bungalow sekitar jam 4 sore. Dia ingin membicarakan masalah pekerjaan, dan dia juga bilang kalau dia tahu kalau saudara laki-laki Payal sedang mencari pekerjaan, jadi dia ingin mendiskusikannya. Mengenakan setelan salwar dengan membawa ponsel dan dompet merah, Payal memberitahu ayahnya kalau dia akan pergi menemui Kohli, tapi sekitar jam 7:30 malam, Payal ternyata tidak juga pulang, dan hal ini benar-benar membuat Nanlal, ayahnya, menjadi sangat khawatir. Tapi sebelum itu, kita akan membahas sedikit bagaimana keluarga Nanlal bisa kenal dengan Surinder Kohli. Sebelumnya, keluarga Nanlal memiliki masalah dengan keuangan mereka. Anak-anaknya juga belum mendapatkan pekerjaan, jadi dia pergi menemui temannya yang bernama Govin, yang memang memiliki banyak kenalan atau relasi untuk mencarikan pekerjaan bagi putrinya. Kemudian Govin bilang kalau dia punya teman atau kenalan yang bekerja sebagai sopir untuk seorang nyonya besar yang bernama Nilam, dan setelah mereka bertemu, mereka menyarankan Nanlal untuk memperkenalkan putrinya Payal pada Nilam karena dia memiliki banyak koneksi dan sepertinya sudah banyak orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui koneksinya. Dan benar saja, setelah mereka memberitahu Nilam mengenai hal ini, Nilam dan Govin lalu datang mengunjungi Nanlal. Dia bahkan memberikan uang sebesar 12.000 rupiah atau dalam rupiah sekitar 2.300.000, dan Nilam berjanji akan melibatkan Payal dalam beberapa pekerjaan. Nilam memang menepati janjinya. Dia kemudian memperkenalkan Payal pada Moninder Singh Pander yang berusia 53 tahun, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Payal akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dia kini bisa membantu keuangan keluarganya. Tapi saudara laki-lakinya masih tetap menjadi pengangguran. Dia benar-benar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Payal mencoba membicarakan atau meminta bantuan Pander untuk mencarikan pekerjaan bagi saudara laki-lakinya. Pander ternyata setuju untuk membantu, dan pada tanggal 7 Mei tahun 2006, Surinder Kohli yang berusia 36 tahun yang juga bekerja sebagai pembantu atau ART di bungalow milik Pander, menelpon Payal memintanya datang untuk membicarakan pekerjaan bagi saudara laki-lakinya. Kembali lagi pada saat Payal tidak kunjung pulang setelah mereka menunggu semalaman dan ponselnya juga tidak bisa dihubungi, keesokan harinya Nanlal mencoba mendatangi rumah Pander. Setelah dia menanyakan alamatnya pada Govin, lalu setelah tiba di bungalow nomor D5 yang terletak di sektor 31 desa Nithari, dia membunyikan bel selama beberapa kali tapi tidak ada orang yang membukakan pintu. Lalu dia kembali membunyikan bel dan menunggu seseorang keluar dari dalam bungalow, di mana hal ini berlangsung selama 30-40 menit, hingga akhirnya Surinder Kohli membuka pintu dan bertanya apa yang dia inginkan. Nanlal kemudian bertanya apakah dia telah melihat putrinya Payal yang sebelumnya datang untuk membicarakan pekerjaan. Tapi Kohli bilang kalau dia tidak kenal dengan Payal, dia juga belum datang mengunjungi bungalow tersebut, dan dia terlihat ketakutan saat mengatakan hal itu. Nanlal yang tidak mendapatkan petunjuk apapun, dia memutuskan untuk kembali pulang dengan harapan kalau putrinya sudah berada di rumah.
Tapi kemudian saat Nanlal menaiki salah satu mobil untuk kembali ke rumahnya di sektor 19, dia bercerita atau berkeluh kesah kalau putrinya menghilang. Lalu Amar Haldar atau sopir tersebut bilang kalau dia ingat bahwa pada tanggal 7 Mei, dia mengantar seorang wanita muda dari sektor 19 ke Bungalow Nitari nomor D5 dan dia juga mengenali wanita tersebut saat Nanlal menunjukkan fotonya. Menurut Haldar, setelah dia menurunkan wanita itu, dia tidak buru-buru pergi, dia masih menunggu selama beberapa saat, di mana dia melihat seorang pria berkulit gelap membuka pintu, dan mempersilahkan Payal masuk ke dalam bungalow tersebut. Mendengar hal ini, Nanlal memutuskan untuk melapor ke kantor polisi untuk mengajukan pengaduan tentang putrinya yang hilang. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 9 Mei tahun 2006, Nanlal menemukan nomor ponsel Pander yang ditulis putrinya di selembar kertas di rumah mereka. Kemudian ketika dia menelepon nomor tersebut, Pander mengklaim kalau dia tidak kenal dengan Payal, dia tidak memiliki janji dengan siapapun karena saat itu dia sedang berada di luar kota. Nanlal lalu kembali lagi ke kantor polisi. Kali ini dia pergi ke kantor polisi sektor 20. Dia melaporkan putrinya Payal yang belum juga pulang ke rumah. Tapi hal ini sebenarnya cukup aneh karena nantinya setelah beberapa waktu ke depan, saat tim penyidik memeriksa laporan Nanlal di kantor polisi sektor 20, mereka tidak menemukan FIR atau laporan informasi pertama, yaitu dokumen yang mencatat adanya pelanggaran yang telah dilakukan dan perlu diadakan penyelidikan. Jadi selama beberapa waktu, Nanlal selalu datang ke kantor polisi. Dia benar-benar berharap kalau polisi dapat membantunya, berharap pihak berwenang segera memproses pengaduannya. Salah seorang polisi yang bernama Ratore lalu memerintahkan juniornya untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan mereka memanggil Pander dan Koli untuk diinterogasi, tapi mereka membantah telah terlibat dengan kasus hilangnya Payal, karena bisa saja Payal pergi melarikan diri dengan kekasihnya. Kasus ini sebenarnya cukup rumit, pihak kepolisian juga tidak benar-benar menanggapi kasus ini dengan serius. Bahkan setelah kepolisian kota Noida mendaftarkan pengaduan Nanlal pada tanggal 29 Juni tahun 2006, mereka tidak memberikan salinan laporan pengaduan pada Nanlal, jadi hal ini sempat membuat Nanlal putus asa dan dia juga mulai bosan mengunjungi kantor polisi. Tapi meski begitu, Nanlal tetap tidak menyerah. Kali ini dia memutuskan untuk menulis surat pada Presiden, Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung India, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional untuk Perempuan, Ketua Menteri, dan juga kepada media, dengan harapan orang-orang akan membuka mata dengan kasus ini karena bisa saja ada banyak perempuan di luar sana yang telah menjadi korban. Tidak hanya itu saja, Nanlal lalu menyewa atau meminta bantuan seorang advokat yang bernama Farid Ahmad. Kemudian dia mendekati inspektur senior dan meminta bantuannya agar segera dilakukan penyelidikan. Atas perintah inspektur senior, pihak kepolisian lalu memulai penyelidikan mereka, di mana polisi berhasil memeriksa catatan telepon milik Payal dan ditemukan ada panggilan masuk dari nomor Koli sehari sebelum Payal menghilang. Koli ini ditangkap untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, sementara Pander segera dibebaskan karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang mengarah pada Payal. Tapi keterlibatan Koli dalam kasus ini terlihat sangat jelas. Namun Nanlal sangat kesal dengan penyelidikan polisi. Dia tahu kalau Pander juga terlibat dengan kasus ini dan dia benar-benar tidak puas. Jadi Nanlal pergi ke pengadilan pada tanggal 7 Oktober tahun 2006, di mana pengadilan akhirnya memerintahkan polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah mendapat surat perintah penggeledahan, polisi ternyata menemukan banyak kantong plastik yang berisi kerangka manusia dari saluran pembuangan yang terletak di belakang bungalow milik Pander. Pander dan pembantunya Koli kemudian ditangkap pada tanggal 29 Desember tahun 2006 dan pada tanggal 30 Desember tahun 2006 setelah diselidiki lebih jauh, ditemukan lebih banyak kerangka manusia. Hanya saja tidak ada bukti yang ditemukan terhadap kedua tersangka dan penemuan kerangka ini saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi pembunuhan. Tapi meski begitu, penemuan ini justru menimbulkan sensasi di seluruh negeri dan masyarakat juga mulai turun untuk menuntut keadilan. Kasus ini benar-benar menjadi berita yang mendominasi selama beberapa waktu, mengingat kejahatan sebesar ini belum pernah terjadi di India, dan mungkin karena pria yang diduga terlibat dengan kasus ini
memiliki latar belakang elit, kaya raya, yang motif dan keterlibatannya masih membingungkan polisi termasuk psikolog. Apalagi mereka melihat Pander terlihat sangat tenang, seolah-olah dia yakin kalau mereka tidak bisa membuktikan keterlibatannya, atau seperti menunjukkan kalau dia memiliki koneksi politik yang nantinya akan menyelamatkannya. Berbeda dengan majikannya, Collie justru terlihat gelisah, seolah-olah kejahatan yang dia lakukan selama ini ternyata diketahui oleh pihak berwenang. Tapi sebelum kita melanjutkan kasus ini, kita akan membahas sedikit mengenai Pander yang berusia 53 tahun, di mana teman-teman sekelasnya dari institusi elit yang dia ikuti menggambarkannya sebagai seorang yang periang. Dia dikenal sebagai pria yang teliti, tidak berbahaya, dengan silsilah keluarga yang baik. Dan Pander termasuk di antara lapisan atas yang sadar akan status dengan latar belakang keluarga yang baik. Dia juga alumni dari lembaga-lembaga elit, memiliki kerajaan bisnis antar negara, memiliki koneksi dengan politisi dan birokrat terkemuka. Selain itu, dia juga tidak memiliki catatan kriminal. Dia adalah orang baik, seorang ayah yang penyayang, ramah, dengan gaya hidup yang makmur, tapi dia berhati-hati tentang kehidupan keluarganya yang sebenarnya tidak terlalu bahagia, dan dia juga sudah berpisah dengan istrinya. Kembali lagi, setelah kasus ini sangat-sangat menyita perhatian masyarakat, ada banyak warga sekitar yang akhirnya datang ke kantor polisi untuk melaporkan anak-anak mereka yang telah lama hilang. Sebenarnya mereka sudah melaporkan hal ini, mereka sudah bolak-balik ke kantor polisi, dengan harapan laporan mereka akan diterima dan secepatnya dilakukan penyelidikan. Tapi karena banyak dari antara mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan mereka tinggal di daerah kumuh terdekat yang bernama Desa Nitari, yang bersebelahan dengan bungalow 3 lantai milik Pander, jadi polisi tidak pernah menanggapi laporan ini. Selama penyelidikan kasus ini, ada beberapa orang anggota kepolisian yang akhirnya diskors dan ada juga yang diberhentikan karena mereka dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 2007, kasus ini diambil alih oleh CBI atau Biro Investigasi Pusat, di mana keesokan harinya ada 30 tulang lagi ditemukan di dekat bungalow milik Pander. Pander lalu diinterogasi, di mana dia mengungkapkan bahwa setelah dia bercerai dari istrinya, dia memiliki dorongan seksual yang kuat yang membuatnya mulai menggunakan jasa PSK, dan kemakmuran yang dia alami justru memicu perilaku menyimpangnya. Apalagi pada saat bungalow itu diinterogasi, mereka menemukan ada celana dalam dan foto porno yang menunjukkan bahwa Pander juga seorang pedofil. Saat diinterogasi, Pander mengaku bahwa 2 tahun sebelumnya, saat dia melakukan perjalanan ke Bangkok, dia mendapatkan celana dalam anak-anak kecil yang melakukan hubungan intim, dan dia juga mengunjungi panti dan klub seks, tempat di mana aktivitas tersebut berlangsung. Tapi dia bersikeras mengatakan bahwa dia tidak berhubungan intim dengan anak-anak yang ada di Desa Nitari, dan dia hanya menggunakan mereka untuk seks oral. Lalu setelah itu, dia menyerahkan mereka pada Collie, yang kemudian memperkaos dan menghabisi mereka. Lalu pada saat mereka bertanya mengenai Payal, Pander bilang bahwa seorang nyonya yang bernama Nilam biasanya akan memberikan wanita secara teratur, di mana salah satunya adalah Payal. Sementara menurut Nilam pada polisi, bahwa Nanlal ayah Payal yang mengirimnya, dan dia akan membayarnya sebesar Rp30.000 atau sekitar Rp5.700.000 setiap bulannya. Dan menurut Pander, Payal memerasnya pada awal bulan Mei, yang membuatnya merasa kesal, jadi dia meminta Collie untuk menyingkirkannya. Sementara menurut pengakuan Collie, ada 9 anak perempuan, 2 anak laki-laki, dan 5 perempuan dewasa, meskipun diperkirakan ada lebih banyak korban yang datang ke bungalow, di mana dia kemudian menghabisi mereka, dan dia melakukan hubungan intim dengan tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa. Lalu dia memotong daging mereka dan memakannya, kemudian membuang sisa-sisanya ke saluran pembuangan di belakang bungalow tersebut. Sebenarnya pihak kepolisian dan juga media, mereka memusatkan perhatian pada kemungkinan terjadinya pengambilan organ tubuh, karena sejauh ini mereka hanya berhasil menemukan tulang belulang korban. Tapi tim penyidik mengesampingkan kemungkinan itu dengan alasan Pander adalah orang kaya yang tidak membutuhkan uang tambahan. Selain itu,
Mereka juga menemukan drum berisi bahan yang mengandung asam di teras rumah tempat Collie akan menghabisi korbannya, dan Collie sendiri tidak berpendidikan. Dia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengambil ataupun mengawetkan organ tubuh, jadi hal itu sangat tidak mungkin. Dan mereka menduga kalau Pander tahu bahwa asam adalah cara termudah untuk melarutkan daging, sementara tulang belulang yang berserakan di selokan kotor penuh sampah tidak akan terdeteksi. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kasus ini menjadi cukup rumit, apalagi saat tempat kejadian perkara menjadi terkontaminasi oleh polisi yang kikuk, atau sepertinya mereka belum terbiasa, yang ternyata mengizinkan media dan beberapa orang tua dari anak-anak yang hilang untuk memeriksa bungalow tersebut, atau lebih tepatnya seperti melakukan tur di dalam rumah tersebut. Selain itu, saluran air di belakang dan depan rumah sebenarnya tidak terlalu dalam, jadi terdapat genangan air di sana, tempat di mana tubuh para korban yang dibuang akan tetap berada di sana. Tapi anehnya, tidak ada keluhan bau busuk akibat pembusukan. TKP adalah sumber paling ampuh untuk menangkap pelaku, tapi dalam kasus ini, CBI juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya saksi mata dan tidak ditemukannya senjata kejahatan. Dan meskipun perlu dilakukan pencocokan DNA dengan noda darah yang ditemukan, bahkan setelah mereka mengumpulkan bukti tidak langsung, CBI sepertinya lebih bergantung pada pengakuan terdakwa. Karena ternyata, hasil analisis obat-obatan terlarang, tes pendeteksi kebohongan, pemetaan otak yang mengungkapkan bahwa Collie adalah seorang pedofil dan nekrofil tidak dapat diterima sebagai bukti. Kemudian pada tanggal 12 Februari tahun 2009, Modinder Singh Pander dan pembantu rumah tangganya Surinder Collie dinyatakan bersalah. Mereka lalu dijatuhi hukuman mati pada tanggal 13 Desember tahun 2009 karena kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kasus yang paling langka dan jarang terjadi. Namun pada tanggal 10 September tahun 2009, pengadilan tinggi membebaskan Pander dan membatalkan hukuman matinya, di mana menurut majelis hakim bahwa tidak ada bukti yang mencatat kalau Pander bersalah, dan pengadilan tinggi justru menguatkan hukuman mati bagi Surinder Collie, mantan pembantu rumah tangganya. Collie ternyata tidak terima dengan putusan ini. Dia mencoba mengajukan banding atau petisi. Hanya saja pada bulan Juli tahun 2014, Presiden India menolak petisi belas kasihan yang diajukan oleh Collie. Dan Collie sebenarnya akan dieksekusi pada tanggal 12 September tahun 2014, tapi pengadilan menunda eksekusi tersebut, dan pada tanggal 29 Oktober tahun 2014, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan hukuman Collie dengan menyatakan bahwa pengadilan tidak melakukan kesalahan apapun dalam pengambilan keputusan. Namun pada akhirnya, pada tanggal 24 Juli tahun 2017, Collie dan Pander akhirnya dijatuhi hukuman mati dalam sidang terakhir oleh pengadilan CBI, dan 17 tahun setelah kejahatan tersebut terungkap, atau lebih tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, Collie dan Pander ternyata dibebaskan dari semua dakwaan terhadap mereka setelah kedua tersangka mengajukan banding. Keduanya dibebaskan oleh pengadilan tinggi karena kurangnya bukti yang meyakinkan selain pengakuan terdakwa. Keputusan tersebut tentu saja sangat mengejutkan keluarga korban yang selama ini mengharapkan keadilan. Bahkan salah seorang petugas keamanan yang juga orang tua dari salah satu korban mengatakan bahwa mereka tidak punya uang untuk dapat terus memperjuangkan keadilan selama bertahun-tahun. Kalian juga perlu tahu bahwa ternyata ada mitos yang beredar di sana bahwa berhubungan intim dengan anak-anak dapat menyembuhkan impotensi atau penyakit menular seksual lainnya. Jadi mitos ini sepertinya sempat menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, dan mungkin hal inilah yang membuat Pander dan Collie bisa melakukan hal yang begitu keji. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.